Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Jadi semua pengalaman masa lalu Tuhan izinkan untuk tujuan tertentu dalam hidup kita. Nah, kita harus belajar untuk mengkaitkan, lihat sidik jari Tuhan di masa lalu kita. Ya, loyalitas itu selalu didasari integritas. Tidak mungkin ada loyalitas tanpa integritas. Loyalitas itu langka, ya, tapi perlu dibangun oleh masing-masing kita. Tapi pemimpin yang lemah, ya, tidak punya otoritas, selalu nuntut anak buahnya untuk loyal, ya, diawasi supaya loyal, terus dicurigai dan segala macam. Saya beri judul How Leaders Inspire Loyalty. Bagaimanakah pemimpin bisa menginspirasi orang agar loyal, agar setia, agar faithful, ya. Topik yang pertama yang saya mau bahas, ini tidak urut ya, saya ambil dari pasal 21 dulu, ya. Dari bab 21 tentang ethical leadership, ya, pemimpin yang luhur, yaitu pemimpin yang hidup benar dan berlaku adil. Dari mana saya dapat itu? Pertama, kalau kita lihat di bagian lain firman Tuhan, dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang adil, Yesaya 30:18. Oleh karena Dia adil itulah, maka Dia bangkit untuk menyayangi kamu, katanya Yesaya kepada orang Israel. Ya, jadi kasih sayang kemurahan Tuhan kepadamu itu karena Dia itu Allah yang adil. Ya, Tuhan atributnya adalah Tuhan yang adil. Nah, keadilan dan kebenaran ini, ya, justice atau berlaku adil, kalau sudah berlaku adil sebagai pemimpin, akan membuat saudara bertahan hingga akhir. Itu gunanya. Karena tanpanya saudara akan diseret dalam kejahatan dan malapetaka. Itu saya ambil dari pasal 21 ayat 7 dan 21 ayat 12. Ya. 21 ayat 7, orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Yang ketiga, berlaku adil itu lebih berharga di mata Tuhan daripada acara kerohanian. Yaitu diambil dari pasal 21 ayat 3. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain, ya, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada kegiatan ibadah saudara di gereja pada hari Minggu, atau korban, sumbangan, donasi saudara untuk pelayanan, ya. Jadi di ayat 3 dikatakan melakukan keadilan dan kebenaran lebih dikenan Tuhan daripada korban bakaran. Yang poin keempat, berlaku adil itu prasyarat untuk doa yang dijawab Tuhan, doa yang efektif. Firman Tuhan di dalam 21, Amsal 21:13, berikanlah telinga kepada orang yang miskin. Maksudnya apa? Sebagaimana saudara siap memberikan telingamu kepada orang kaya dan berkuasa. Nah, biasanya kita kalau yang ngomong itu orang berkuasa, pejabat, orang penting, orang kaya, telinga kita langsung siap, ya, siap, gitu ya. Walaupun di WeChat pun bilang siap, gitu. Tapi apakah telinga kita juga sama siapnya mendengar orang yang tertindas, yang menderita, yang miskin, yang powerless, yang ditindas, opres, ya? Yang namanya adil, kita berikan telinga yang sama kepada orang miskin seperti telinga kepada orang kaya. Ya, maka dikatakan di pasal 21 ayat 13, siapa menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau dia berseru-seru. Poin nomor 5 dikatakan di dalam 21 ayat 15, berlaku adil mendatangkan sukacita kepada orang-orang benar.
Sukacita adalah sumber kekuatan buat saudara dan buat bangsa. Ya. Jadi berlaku adil memberi sukacita kepada orang benar. Yang keenam, berlaku adil mendatangkan ketakutan bagi orang jahat, memenjarakan pikiran-pikiran jahat, dan mengurangi kejahatan dan penderitaan. Jadi ethical leaders itu pemimpin yang adil dan benar, hidupnya benar, berlaku adil, ya. Dan ini manfaatnya semua. Poin kedua atau topik kedua yang saya mau sampaikan, saya ambil dari pasal 20 ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tapi orang yang pandai atau orang yang berpengertian tahu menimbanya keluar. Ya. Kata Ibrani untuk rancangan, ya, itu adalah etsah. Etsah dalam beberapa terjemahan diterjemahkan purpose atau tujuan, bisa juga rancangan atau mimpi, niat, rencana gitu ya. Dalam berbagai terjemahan bahasa Inggris kira-kira terjemahannya seperti itu artinya. Jadi kalau kita terapkan di sini bahwa etsah itu artinya adalah purpose, tujuan hidup, maka beberapa poin ini bisa kita pegang dari ayat ini, ya. Satu, bahwa Tuhan semestinya punya rencana bagi setiap orang, bagi setiap pemimpin, ya. Dan di samping dia punya rencana di dalam setiap pemimpin yang tersimpan di lubuk hatinya orang ini, masing-masing orang, Tuhan juga menyediakan, nomor 2, sarana-sarana buat pemimpin tersebut untuk mencapai tujuannya, untuk menggenapkan tujuan hidupnya. Sarananya apa saja? Ya, sarana tersebut bisa termasuk keterampilan, talenta, karunia, pengalaman, kesempatan, dan kedudukan, serta pengaruh sosial. Itu semua sarana agar kita masing-masing dapat menggenapkan purpose atau etsah dalam hidup kita. Nah, semua itu, baik purpose, baik semua sarananya itu, semuanya tetap terkubur di lubuk hati kita, tidak terdeteksi hingga muncul orang yang berpengertian, orang yang berhikmat. Karena hanya orang yang berpengertian saja yang bisa menimba semua itu keluar. Yang poin kelima, banyak pemimpin, banyak orang yang tidak atau belum mengetahui tujuan Tuhan dalam hidupnya, tapi ada dalam lubuk hatinya, ada dalam dia, seperti air yang dalam. Ya, kalau dia tidak punya pengertian, tidak ada wisdom, dia tidak bisa menimbanya keluar. Tidak hanya tujuan hidup, tapi semua means atau sarana yang Tuhan siapkan supaya dia berhasil mencapai tujuannya juga semua di dasar sumur yang dalam ini. Ya. Kemudian dikatakan orang yang berpengertian bisa menimbanya. Nah, kata berpengertian itu adalah tabunah. Ya. Orang berpengertian atau tabunah ini artinya tabuna, ya, dari kata bene, artinya adalah in between atau celah di antara atau koneksi antara dua hal. Discernment itu adanya milih antara satu atau yang lain, mana yang kehendak Tuhan, ya. Itu pakai kata yang sama, ya, tabuna, discernment, ya, in between, mana yang kehendak Tuhan, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita membangun orang yang berpengertian? Ya, sesungguhnya bagaimana kita mengembangkan diri kita menjadi orang yang berpengertian atau menolong orang lain menjadi orang yang berpengertian supaya bisa menimba apa yang di dalam sumur yang dalam tadi, ya, tujuan Tuhan dan semua sarana-sarana untuk kita berhasil mencapai tujuan. Jadi kalau saya pakai tabunah artinya connection atau menghubungkan dua hal, ya. Ada 5 hal yang penting untuk dipelajari, dipraktis, latihan. Yang pertama adalah kita harus bisa connect, menghubungkan, bangun keterkaitan antara yang rohani dengan yang jasmani, antara Tuhan, doa dengan tindakan dan program. Ya.
Orang berkata bahwa the real action itu di ruang doa. Pada saat kita mengaplikasikannya di luar sana, itu adalah manifestasi hasilnya. Bisa enggak kita kaitkan semua aktivitas kita dengan doa? Aktivitas, program pelayanan, kerja, investasi, mimpin keluarga, ada enggak sambungannya di dunia rohani? Paulus berkata di 2 Korintus 4 bahwa semua yang kelihatan sementara. Semua yang tidak kelihatan itu kekal, tapi ada hubungannya. Ya. Jadi bisa enggak kita lihat, menghubungkan, mengkaitkan semua aktivitas kita yang jasmani, ada backupnya di dunia rohani apa tidak? Ya. Satu, itu penting, karena disitulah kita dapat insight. Yang kedua, jadi ini melihat big picture-nya, tidak cuma lihat activity program, tapi ada gambar besar di dunia roh sini, hubungan saudara dengan Tuhan. Yang kedua, soal learner. Bagaimana bangun keterkaitan, perhatikan hubungan antara pengalaman-pengalaman yang berbeda di masa lalu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Jadi semua pengalaman masa lalu Tuhan izinkan untuk tujuan tertentu dalam hidup kita. Nah, kita harus belajar untuk mengkaitkan, lihat sidik jari Tuhan di masa lalu kita. Kemudian kita akan mulai menghubungkan titik satu dengan titik yang lain. Orang yang melihat masa lalunya dan mempelajari, mengevaluasinya adalah seorang pembelajar, learner. Kaitkan pengalaman satu dengan pengalaman yang lain. Nomor 3, yang perlu dikaitkan apa? Bangun keterkaitan, perhatikan hubungan antara karunia-karunia, termasuk talenta dan segala macam, dengan kesempatan-kesempatan di depan kita. Ya. Apakah ada karunia yang tidak ada connect dengan kesempatan? Apakah ada kesempatan yang tidak connect dengan karunia? Saya yakin pasti ada koneksinya. Ya, setiap kesempatan Tuhan berikan, ada karunia yang Dia sudah siapkan. Tiap kali karunia yang ada Tuhan titipkan pada kita, Tuhan buka kesempatan supaya karunianya bisa dipakai. Ya, talentanya bisa dipakai. Belajar mengkaitkan hidup kita antara kesempatan dengan karunia. Yang keempat, bangun keterkaitan, perhatikan hubungan antara tindakan, action dengan tujuan. Ini strategik, ya, strategis. Pemimpin yang strategis menghubungkan setiap tindakannya dengan tujuan yang mau dicapai, ya, bukan asal-asalan. Ya, semua tindakan dikaitkan dengan apa tujuan yang mau dicapai. Ya, yang kelima, sinergi. Coba kaitkan, bangun keterkaitan dan perhatikan hubungan antara berbagai aset dalam komunitas. Jadi begitu lihat kanan kiri, kita tidak punya semuanya. Tapi si A punya ini, si B punya ini, si C punya ini, si D punya itu. Bagaimana kita bisa mengkaitkan semua aset ini? Nah, itu mendatangkan insight dalam hidup kita. 5 hal ini bisa dilatih, bisa dikembangkan, dan saudara akan menjadi orang yang berpengertian. Ya, tebunah tadi. Orang yang berpengertian. Saudara menolong orang, mau mentoring orang untuk menjadi orang yang berhikmat, berpengertian, ajari untuk mengkoneksikan satu dengan yang lain. Kata Alkitab, ya, tentang loyalitas, saya ambil di pasal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Loyalitas atau kesetiaan teguh adalah hal yang langka di dunia ini. Padahal merupakan salah satu aset kepemimpinan yang paling penting. Ya, loyalitas sangat penting. Baik dari pemimpin yang dipimpin, semua perlu punya jiwa loyal. Dulu saya suka sejarah belajar tentang Gengis Khan. Ya. Gengis Khan itu jenderal-jenderalnya ini direkrut sama dia bekas jenderal musuhnya. Buat dia kriteria untuk rekrut jenderal-jenderal yang hebat ini cuma 2. Satu adalah loyalitasnya orang ini, mengabdi pada tuannya sampai tuannya mati. Dan yang kedua, courage, keberaniannya untuk mempertaruhkan segalanya demi loyalitasnya. Ya, jadi jarang sekali ada beberapa hal yang kita perhatikan tentang loyalitas. Loyalitas itu apa? Kesetiaan yang tidak tergoyahkan, khususnya pada saat halnya tidak menguntungkan dirinya sendiri. Ya.
Kalau saya loyal pada organisasi, pada orang, pas itu menguntungkan saya, itu semua orang bisa. Tapi pada saat tidak menguntungkan dan saya tetap loyal, itu namanya loyalitas. Ya. Poin kedua, loyalitas itu terdiri dari komitmen dan adalah ungkapan komitmen dan dedikasi kepada orang atau terhadap sesuatu. Misalnya misi, ya. Fokusnya selalu orang lain, ya. Kalau orang commit kepada satu visi, kepada satu proyek, pada satu orang, tetapi demi kepentingannya sendiri, itu tidak termasuk loyalitas, ya. Loyalitas fokusnya selalu adalah di luar dirinya. Nomor 3, sepanjang sejarah lawan katanya loyal itu khianat, ya, pengkhianatan. Sepanjang sejarah pengkhianatan itu telah melukai banyak sekali pemimpin, lebih banyak dari senjata apapun yang pernah diarahkan pada mereka. Ya. Maka terkenal istilah Brutus. Ya. Kenapa kok Yesus harus diserahkan oleh Yudas? Pada ujung klimaks hidupnya dia menghadapi ujian ini. Ya. Kenapa tidak langsung aja tentara Roma nangkap dia? Kenapa tidak langsung orang Yahudi nangkap? Kenapa harus ada story Yudas? Ya. Karena memang pengkhianatan itu klimaks daripada ujian. Ya. Tantangan tertinggi dari seorang pemimpin, hal yang paling sulit dikerjakan pemimpin dimanapun adalah mengampuni orang yang mengkhianatinya. Saya yakin ada banyak orang yang pernah dikhianati, ya, ditinggalkan oleh orang yang padanya dia kemik, ya, ndak duga, ndak nyangka, ditusuk dari belakang, dibicarain di punggungnya dan segala macam, ya. Dan kita tahu paling sulit, saya masih ketemu orang-orang yang bisa ngampuni orang yang nyerang dia, bisa ngampuni orang yang nyalai dia, tapi orang yang mengkhianati dari belakang, dari dalam, itu menyakitkan. Tapi itu ujian terakhirnya Tuhan Yesus juga. Dan saudara juga ditakdirkan untuk bisa melewati itu. Kalau malam ini masih ada orang-orang yang nyimpen pahit, ya, tidak mau percaya pada generasi muda lagi, tidak mau percaya pada kelompok orang ini lagi, karena apa? Pernah dikhianati, ya. Maka malam ini kesempatan baik untuk naik level, mengampuni orang yang pernah mengkhianati saudara. 7 fakta tentang loyalitas. Ya, loyalitas itu selalu didasari integritas. Tidak mungkin ada loyalitas tanpa integritas. Nomor 2, kalau ada orang-orang yang ungrateful itu gimana penampilannya? Komplain, mengeluh, menuntut, gitu ya. Bisa dipastikan ini bukan orang yang loyal. Ya. Poin nomor 3. Kalau ada orang mengatakan yang penting kalau nyari pegawai pilih yang loyal, kompetensi tidak penting. Ini bentuk manajemen yang jelek sekali, ya. Lalu sebaliknya, apakah betul pilih kompetensi dibanding loyalty? Juga tidak betul. Jadi kita harus lihat dua-duanya. Kita perlu loyal dan perlu kompetensi bersama-sama. 4, kalau ada orang pemimpin menuntut anak buahnya, pendeta nuntut jemaatnya untuk loyal, tapi tidak didasari, tidak dibangun di atas trust. Ya, di perusahaan juga sama, di kantor kita mau semua orang loyal, tapi tidak ada usaha untuk membangun trust, saling percaya, maka itu akan mengakibatkan tempat kerja atau gereja, tempat pelayanan menjadi tempat yang silo, yang sempit, masing-masing bersaing, mencari pengaruh, saling menjatuhkan, tidak sehat. Ya. 5, loyalitas harusnya ditujukan lebih kepada misinya, kepada cause-nya, kepada sebabnya, why-nya, daripada sekedar pada organisasinya. Ya, organisasi bisa berubah-ubah. Ya. Dulu Presiden Compassion selalu bilang, Kingdom of God, kerajaan Tuhan lebih besar daripada compassion. Ya, jadi komitmen atau loyalitas seharusnya ditujukan pada cause-nya,
pada misinya lebih daripada pada organisasinya. Yang keenam, loyalitas harusnya ditujukan lebih kepada passion dari pemimpinnya. Ya, jadi pemimpin itu diikuti karena passionnya dan bukan sekedar atau bukan pada posisinya. Ya, seringkali pemimpin minta orang loyal pada posisinya. Nah, kita harusnya loyal pada passionnya. Dia punya posisi tinggi, kalau tidak ada passionnya lagi sulit kita loyal. Ya. Terakhir yang ketujuh, loyalitas itu jalan dua arah. Ya. Kita pemimpin tidak bisa nuntut anak buahnya untuk loyal sebelum dia loyal kepada anak buahnya dan kepada misinya. Jadi dimulai selalu oleh pemimpinnya dulu. Ya. Tapi yang terjadi banyak adalah pemimpinnya hanya nuntut anak buahnya untuk loyal, tapi dia belum mendemonstrasikan trust, belum mendemonstrasikan loyal kepada anak buahnya dan kepada misi. Ini ada quote yang bagus, respect ya itu harus di-earn. Ya, rasa hormat itu kita harus dibuktikan gitu. Tidak bisa tiba-tiba orang hormat gitu. Honesty ya, kejujuran itu harus dihargai. Ya. Trust itu harus dicapai. Percaya itu tidak bisa muncul begitu saja. Ya. Loyalty is return. Kalau ada loyalty dari pemimpin, maka anak buahnya akan return dengan loyalty juga. Ya. 6 cara bagaimana pemimpin hebat menginspirasi loyalitas di antara orang yang dipimpinnya. Ya, bagaimana kita menolong supaya orang-orang yang kita pimpin menjadi orang-orang yang loyal, yang faithful. Tuhan itu Tuhan yang setia. Kita kalau ikut Dia, kita jadi orang-orang yang setia, loyal. Ya, apapun kondisinya tetap setia. Nomor 1, pemimpin-pemimpin yang mendorong dan mendukung orang yang dipimpinnya untuk maju dan meningkat. Cara pertama, ya kalau kita ingin anak buah kita, orang yang kita pimpin loyal, selalu konsisten dorong mereka untuk maju dan meningkat. Nomor 2, yang bisa membuat orang loyal kalau mereka dipercaya. Jadi pemimpin yang mempercayai orang yang dia pimpin akan menumbuhkan loyalitas. Nomor 3, kalau mereka mengenal dan peduli dengan sungguh orang yang dipimpinnya. Ya, jadi perlu ambil waktu. Ya, pemimpin perlu ambil waktu untuk mengenali orang yang dia pimpin. Kalau orang yang dipimpin itu merasa, kok dia kenal ya, tahu ulang tahun anak-anak saya, tahu ulang tahunnya si A, tahu hobinya, tahu saya sedang tidak enak badan dan segala macam, maka itu akan kembali dengan loyalitas. Yang keempat, kalau mereka dilibatkan, ya, jadi tidak sekedar sebagai objek pelaksana, tapi dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam proses, dilibatkan. Kalau orang dilibatkan dari pengambilan keputusan dari awal, mereka akan loyal. Kelima, kalau pemimpin ini motivate, memberi motivasi terus ada orang yang dipimpinnya. Pemberian motivasi tiap hari. Tidak ada orang yang kelebihan motivasi, ya. Tidak ada masalah diberikan tiap hari. Yang keenam, mereka menjadi teladan, ya, menjadi teladan loyalitas kepada misi, kepada visi dan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ini 6 hal, ya, yang bisa dikerjakan oleh pemimpin manapun juga, di perusahaan, di gereja, di pelayanan, supaya membangun generasi yang loyal. Sekali lagi, loyalitas itu langka, ya, tapi perlu dibangun oleh masing-masing kita. Ini dari Simon Sinek, dia berkata, strong leader earn loyalty, weak leaders demand it. Pemimpin yang kuat, ya, itu langsung menyedot orang-orang untuk loyal pada dia. Pemimpin yang kuat itu great leaders, pemimpin yang baik, yang godly. Tapi pemimpin yang lemah, ya, tidak punya otoritas, selalu nuntut anak buahnya untuk loyal, ya. Diawasi supaya loyal terus, dicurigai dan segala macam. Ya, loyalitas itu komitmen yang tidak tergoyahkan terhadap orang atau terhadap misi tertentu. Khususnya pada saat komitmen ini
merugikan dirinya sendiri, tapi tetap loyal, tetap setia. Dapatkah saudara berbicara tentang seorang pemimpin yang saudara kenal, atau anggota tim saudara yang sekarang atau yang dulu, teman saudara, atau seorang yang saudara kenal, anggota keluarga yang sudah menginspirasi saudara dan mungkin orang-orang lain dengan loyalitas yang tinggi, entah terhadap orang lain, terhadap misi, atau terhadap organisasi, atau bagaimanapun juga, ya. Jadi saudara renungkan. Memang mungkin pertanyaannya nggak mudah, karena kita bilang orang yang loyal itu jarang, langka, ya. Tapi kalau saudara sudah sempat pernah ketemu orang loyal seperti ini, jangan disimpan sendiri, di-share di grup, karena itu menginspirasi. Orang loyal itu akan menginspirasi orang-orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa akar daripada semua pembunuhan, ya, di dalam Matius 5 Yesus berkata, kamu berkata bahwa kamu sudah mendengar bahwa membunuh itu dosa. Aku berkata kepadamu, kamu marah pada saudaramu saja itu sudah dosa. Jadi anger atau kemarahan itu adalah akar daripada pembunuhan, kekerasan, dan segala macam. Pasal 21 ayat 14 kita belajar nanti bagaimana kita bisa meredakan amarah dan pertengkaran, ya. Ini saya ambil dari pasal 20 dan 21. Di dalam pasal 20 ayat 2 dikatakan murka seorang pemimpin raja itu seperti auman singa. Siapa yang membangkitkan amarahnya akan kehilangan nyawanya. Jadi amarah itu bisa mendatangkan membahayakan nyawa banyak orang. Amarah pemimpin, ya. Tidak tahu sudah pernah ngalami, tidak punya pemimpin yang mudah marah, ya, mudah emosi, itu akan melukai banyak orang, ya. Mungkin tidak seperti singa mencapik-capik, tapi juga bisa mencapik-capik hidupnya orang, ya. Kalau saya pernah tahu ada pemimpin yang kalau marah sudah bisa sakit semua orang di sekitarnya, ya. Nah, bagaimana supaya marah tidak muncul, dicegah sebelum muncul? Di pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa orang-orang yang kecanduan minum akan berujung konflik, akan berujung marah, akan berujung pertengkaran. Ayat 20 ayat 1. Jadi hindari kecanduan apapun juga, ya. Tidak cuma minuman keras, bisa itu kecanduan main game, bisa kecanduan A, kecanduan B, kecanduan apapun juga. Yang namanya kecanduan, itu hidupmu sudah tidak dikontrolmu lagi, itu akan ujung-ujungnya mengarah kepada pertengkaran, amarah, atau konflik. Jadi amarah diredam sebelum muncul. Caranya ada kecanduan. Kecanduan itu apa sih? Sesuatu yang saya tidak bisa hidup tanpanya, ya. Saya tidak bisa, masih ada yang belum bebas dalam hidup saya, kebergantungan pada sesuatu kecuali pada Tuhan, ya. Dan itu yang namanya addiction. Addiction, apapun addictionnya, kecanduannya, ujungnya akan konflik, amarah, dan pertengkaran. Yang kedua, dikatakan bahwa orang bebal itu suka memunculkan perkelahian, pertengkaran, ya. Di dalam Alkitab Message disebut bahwa but fools love to pick fights. Mereka senang berdebat, senang bertengkar, senang ngumbar emosinya. Jadi kalau saudara ingin tidak ada amarah, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, ya, jangan bangun timmu dengan orang-orang yang bebal. Ya, orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Singkirkan orang-orang seperti ini dari tim saudara, dari leadership saudara, ya. Jadi orang bebal itu di pasal-pasal dunia untuk
orang bijaksana diberi satu kata jadi baik, orang bebal 100 cambukan juga belum jadi baik. Jadi orang bebal kalau ada tengah saudara itu akan memunculkan pertengkaran, amarah. Nomor 3 dikatakan jauhilah perbantahan. Karena perbantahan itu ujungnya ke pertengkaran, amarah, dan konflik. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang senang berbantah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, kadang-kadang pernah dulu naik bis malam atau di mana ketemu orang ingin tanya sesuatu, saya pertimbangkan dulu. Ini orang tanya betul-betul ingin tahu atau ini orang tanya ingin berdebat. Ya. Kita harus discern itu. Kalau dia betul ingin tahu, ya kita tolong sebisa-bisanya untuk tahu. Kalau dia ingin berdebat, ya mungkin hindari perdebatan. Ya, jadi alihkan pembicaraan, hindari perdebatan, karena perdebatan ujung-ujungnya akan emosi, akan bertengkar, akan konflik. Itu 3 hal yang dinasihatkan oleh Amsal 20. Amarah di-stop sebelum muncul, ya. Hindari perdebatan, singkirkan orang bebal, ya. Itu supaya tidak muncul di permukaan. Nah, kalau sekarang amarahnya sudah muncul, gimana cara meredamnya? Di pasal 21, ya, ayat 14 dikatakan pemberian yang diberikan secara rahasia meredakan amarah. Nah, kalau saudara senang biasanya beri pemberian kepada orang yang saudara merasa berhutang, ya, beri pemberian kepada orang yang saudara sukai, gitu ya. Kadang-kadang banyak orang memberi tapi senang juga orang semua tahu kalau dia beri, ya. Nah, ini satu hal yang istimewa kita pajarkan, beri tapi tidak ada orang yang tahu, ya. Jadi kepeduliannya tulus, tidak pengen ada dicatat di mana-mana, tidak perlu ada orang tahu. Pemberian yang diberikan bukan kepada orang yang sayang saya, bukan orang yang saya sayangi, bukan orang yang saya berhutang kepadanya, tapi orang yang marah pada saudara atau marah pada orang lain. Pemberian yang diam-diam, ya, yang diberikan secara rahasia meredakan amarah. Nah, tahu sudah pernah praktek apa tidak? Kalau belum, ya kita coba minggu ini, ya. Apakah ada orang yang sedang marah pada saudara atau marah pada orang lain, ya. Pikirkan hadiah yang rahasia diberikannya, tidak ada orang lain tahu, ya. Apakah betul firman Tuhan bahwa hadiah yang rahasia akan meredamkan amarah? Tulus diberikan, ya. Yang berikutnya bagaimana meredam, dikatakan a heartfelt presence cool a hot temper, ya. Ini dalam terjemahan di Message, ya. Jadi perhatian yang tulus, yang dalam, hadiah yang diberikan dengan sungguh hati, heartfelt, memadamkan api amarah. Jadi satu, bisa saja itu pemberian, ya, pemberian itu bisa apa saja, tapi secara rahasia. Saudara tidak cari nama, tidak ingin ada seorang pun yang tahu, ya, dan diberikan bukan kepada orang kepadanya sudah ingin beri biasanya, tapi pada orang yang sedang marah, sedang emosi dan segala macam. Yang kedua, thoughtful atau perhatian yang dalam pada orang ini, sehingga sudah memberikan sesuatu dengan hati, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati. Nah, saya ingin kita renungkan, pikirkan, ada enggak sih orang di sekitar kita yang sekarang sedang marah pada kita, ya, mungkin jadikan PR buat kita mungkin, ya, pemberian yang rahasia, hadiah yang diam-diam, apakah itu bisa meredakan amarah? Amarah, ya, dikatakan tadi pemimpin marah, korbannya bisa banyak, maka diredam sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, ya, cara meredamnya dengan memberikan hadiah secara diam-diam, secara rahasia, tapi tulus dengan segenap hati. Kalau kita bisa mendamaikan hati orang, hati pemimpin, yang diberkati bukan hanya pemimpin itu, semua orang yang dipimpinnya menemukan rasa damai. Kalau seorang ayah marah-marah di rumah, kemudian terima hadiah yang rahasia diberikan, kemudian dia tidak marah lagi, seluruh rumah jadi damai semua. Di gereja juga sama, di perusahaan sama, di lembaga pelayanan juga sama.
Kalau amarah bisa ditekan, diredamkan, maka semua bisa bekerja dengan lebih baik.